Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamlatus Solihah. Saya dari Prodi PGMI dengan NIM 221200386. Di sini saya akan menjelaskan terkait kebutuhan BK di tingkat SMA. Tentunya perlu kita ketahui bersama, pada tingkat SMA anak-anak itu udah masuk ke masa remaja menuju masa dewasa. Nah, tentunya pada masa ini ada hal yang perlu BK butuhkan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi siswa yang sudah memasuki masa remaja ke dewasa. Nah, tentunya perlu kita ketahui bersama, anak-anak yang udah masuk ke masa remaja masuk ke masa dewasa itu tentunya sulit untuk menahan emosinya, sehingga kita sebagai guru BK nanti kita harus punya bagaimana caranya kita bisa mengontrol emosi siswa, sehingga nantinya siswa itu dapat mengontrol emosinya. Kemudian yang kedua, dalam pengembangan kemampuan sosial. Nah, tentunya juga perlu kita ketahui bersama, siswa yang udah memasuki masa SMA itu harus meningkatkan daya interaksi sosialnya, baik itu bagi sama temannya maupun dalam internal sekolah, eksternal sekolah ataupun sama masyarakat. Nah, tentunya di sini BK itu harus mempunyai kemampuan bagaimana cara mengolah siswa itu dapat melakukan berinteraksi terhadap sesama temannya. Gitu. Kemudian yang kedua, mengatasi masalah akademik. Nah, tentunya di sini BK juga dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah akademiknya. Nah, contohnya nih, apabila ada siswa yang malas-malasan dalam belajar, kemudian apabila ada siswa yang ketika yang jarang masuk sekolah, jarang masuk kelas, itu perlu ada bimbingan dari BK. Nah, ini tugas BK yang sangat penting di sekolah tingkat SMA. Gitu ya. Kemudian mengembangkan kesadaran diri. Nah, di sini BK bisa membantu mengembangkan kesadaran diri setiap siswa. Nah, tentunya di sini siswa itu kan pada tingkat SMA itu sulit untuk mengontrol emosinya. Nah, dan bagaimana kita sebagai guru BK bisa untuk mengontrol serta bisa membuat peserta didik itu sadar terhadap apa yang dilakukan. Nah, itu dapat meningkatkan kesadaran diri itu, sehingga kita sebagai guru BK juga harus mampu mengontrol, juga harus mampu mengembangkan kesadaran setiap siswa. Gitu. Kemudian, apa sih tujuan BK itu di SMA? Tujuan BK di SMA yang pertama, bisa memahami diri sendiri, tujuannya, sehingga nanti siswa dapat memahami daerah lingkungannya, entah itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Itu tujuan BK. Kemudian yang kedua, dapat memilih karir yang tepat. Nah, contohnya kalau semisal ada anak-anak nih yang bingung minat dan bakatnya apa, itu kan bisa konsultasi ke BK. Nah, di sini BK dapat memberi saran terhadap minatnya, terhadap bakatnya, dan nantinya siswa itu dapat memilih minat sesuai memilih jurusan. Kalau semisal mau melanjutkan ke perguruan tinggi, itu bisa konsultasi ke BK. Dan dengan itu nanti bisa memilih sesuai keinginan. Itu juga termasuk tujuan BK. Kemudian yang ketiga, bisa membentuk pola pikir karir. Nah, tentunya kalau semisal siswa SMA itu bingung maunya gimana, belum punya arahan, belum punya pemikiran masa depannya itu gimana, itu bisa konsultasi ke BK. Dan BK tentunya dengan sangat optimis, dengan sangat rendah hati, dengan sangat optimis itu bisa membantu siswa untuk membimbing, untuk mengarahkan nanti siswa itu maunya gimana, dan nantinya juga siswa itu bisa memilih dengan apa yang diinginkan. Itu ya. Jadi kalau semisal ada masalah nih, entah itu masalah pribadi, masalah personal, atau masalah keluarga, itu bisa konsultasi ke BK, dan BK tentunya punya solusi terhadap hal tersebut. Gitu. Kemudian
Ada beberapa karakteristik BK yang perlu kita ketahui bersama di tingkat SMA. Yang pertama, fokus pada perkembangan remaja. Nah, tentunya di sini BK berfokus membantu siswa memahami, mengatasi tantangan yang muncul, seperti pencarian identitas, kemudian tekanan teman sebaya. Nih, kalau semisal ada anak-anak yang dibully, nah itu bisa konsultasi ke BK. BK ini sebenarnya BK tidak semengerikan itu, teman-teman. BK itu tidak semengerikan itu. Kalau semisal kita udah tahu nih karakteristik kita, kemudian kita bisa mengetahui identitas kita dengan sebenarnya, itu kita malah mungkin percaya diri. Nah, sehingga kalau semisal kita belum mempunyai identitas kita, itu belum tahu kita sebenarnya kita itu gimana, maunya apa kita, itu kita bisa langsung konsultasi ke BK. Itu sangat penting, teman-teman, untuk mengetahui identitas kita itu gimana nanti. Kalau semisal ada anak yang dibully, itu apa yang akan kita lakukan? Apakah akan diam aja? Tidak. Apabila yang jadi korban salah satu dari kita, itu tidak boleh. Kita harus konsultasi ke BK. Gitu. Supaya nanti apa? Untuk meminimalisir terjadinya bullying lagi. Gitu. Itu yang sangat penting, fokus pada perkembangan siswa tingkat SMA. Kemudian layanan yang bersifat komprehensif, yang mana di sini BK di tingkat SMA itu tidak hanya berfokus pada masalah akademik, dan tapi juga berfokus pada seperti pengembangan pribadi sosial. Barusan sudah saya jelaskan, kalau semisal itu tingkat SMA udah harus bisa berinteraksi dengan sesama, baik sesama teman ataupun dalam internal sekolah ataupun dalam masyarakat, itu harus bisa berinteraksi gitu kan. Kemudian yang kedua, bimbingan karir. Kalau semisal kita belum punya tujuan hidup kita gimana gitu kan, kita bisa konsultasi ke BK dan BK punya solusinya. Kemudian yang terakhir, konseling individu. Kalau semisal kita punya masalah personal, masalah internal, itu bisa langsung ke BK untuk konsultasi, dan di BK nanti akan diarahkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan yang namanya pendekatan preventif, yang mana di sini BK tidak hanya menangani masalah yang sudah muncul, akan tetapi di sini BK berupaya untuk mencegah masalah yang akan muncul nanti. Nanti di sini kalau semisal BK bukan hanya mengatasi masalah yang sudah muncul, tapi bisa mencegah masalah yang akan terjadi. Gitu. Contohnya seperti pendidikan karakter. Nah, tentunya pendidikan karakter ini harus ditanamkan sejak dini ya. Tapi kalau semisal ada seorang siswa di tingkat SMA yang masih karakternya yang masih menurun, itu nanti butuh bimbingan BK, dan BK harus siap untuk mengarahkannya gitu ya. Kemudian ada faktor mendukung, ada juga faktor penghambat. Faktor mendukungnya merupakan suatu implementasi program bimbingan konseling yang di sekolah sangat esensial. Nah, contohnya nih, dalam bimbingan konseling, dalam faktor pendukung, yang pertama, memberi kepercayaan kepada konselor atau kepada siswa dan memelihara komunikasi yang teratur. Kemudian yang kedua, bisa memahami dan merumuskan peran konselor. Gitu. Untuk faktor penghambatnya, yang pertama, dasar penyusun program bimbingan. Nah, ini merupakan faktor penghambat dan tentunya nanti dapat diatasi gitu ya. Kemudian ada sarana dan prasarana. Kalau semisal sarprasnya kurang memadai nih, bagaimana caranya BK bisa mengcover sarpras yang belum ada gitu, dan tentunya BK punya cara solusi yang terbaiknya gitu. Mungkin itu penjelasan terkait tujuan BK, kemudian kebutuhan BK, serta tantangan dan pendukung BK. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.